Jadi di video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana membuat penelitian yang baik. Bagaimana membuat penelitian semudah membuat nasi goreng. Video yang lalu sudah kita jelaskan bahwa untuk mencari ide atau topik penelitian ada 4 hal utama. Yang pertama artikel dari jurnal ilmiah, dari jurnal populer, yang ketiga observasi, dan yang keempat diskusi. Nah, kali ini kita melanjutkan untuk penelitiannya. Yang pertama tadi itu ide. Setelah mendapatkan ide, kemudian teman-teman harus memaparkan ide itu dalam pendahuluan. Oke, jadi sekarang adalah tentang pendahuluan. Apa yang harus ada di situ? Yang ada di situ ialah research gap. Nah, kemudian motivasi. Kenapa kita ingin meneliti hal ini? Ya, sama dengan kita membuat nasi goreng. Kenapa kita ingin membuat nasi goreng yang ini? Apa yang baru? Apa yang berbeda? Apa novelty dari nasi goreng ini? Sehingga itu bisa melengkapi nasi goreng yang ada sebelumnya, melengkapi penelitian yang sudah ada sebelumnya. Oke, jadi tadi motivasi. Jadi motivasi ini ada juga di abstrak. Di abstrak kita harus sampaikan tujuan penelitian ini, termasuk motivasi kenapa kita meneliti ini, meneliti topik ini. Nah, ini merupakan 70% dilihat oleh reviewer atau editor, sehingga dia bisa tertarik untuk membaca selanjutnya dari penelitian kita. Berikutnya, yang kedua adalah literatur review. Kenapa ini penting? Literatur review merupakan acuan kita. Istilahnya kalau dalam membuat nasi goreng itu resepnya, resep mana yang mau kita ikutin, ya, terdiri dari penelitian sebelumnya. Berarti sudah ada berapa nasi goreng yang dibuat, apa inovasi dari penelitian kita, itu kita cek di literatur review. Nanti akan ada video tersendiri tentang bagaimana menyusun, mencari literatur untuk kemudian menjadi dasar riset kita. Jadi yang kedua, literatur review. Intinya dari literatur review ini ialah kalau dalam membuat nasi goreng kita harus mencari resep-resep yang bagus dari publisher yang bagus, ya, misalnya Chef Juna atau Chef Maringka atau Chef Rudy Koirudin. Nah, sahabat, sudah selesai nasi goreng Indonesianya. Jangan mencari literatur dari pengarang yang tidak ahli di bidangnya, karena itu merupakan acuan dari penelitian kita, acuan dari istilahnya dalam tanda petik masakan kita. Selanjutnya, yang ketiga ialah terkait dengan data. Data kalau diibaratkan seperti bahan-bahan membuat nasi goreng tadi. Jadi bahan-bahan untuk penelitian kita. Kita harus mencari data-data yang bagus, yang terpilih. Sama dengan membuat nasi goreng, kita mencari beras yang terpilih, mencari sayur mayur yang terpilih, mencari daging sosis yang pilihan. Kemudian kita potong-potong, kita sortir, kita cuci. Sama dengan data, kita filter, kita sortir, mencari data-data yang bagus, baik itu data primer maupun data sekunder. Jadi yang ketiga ialah data, ya, atau bahan-bahan dari penelitian kita. Selanjutnya setelah data ialah metode. Metode artinya bagaimana sih cara kita menggorengnya, dengan wajan, dengan misalnya wajan besar, wajan kecil, dengan kompor, dengan microwave, dan lain sebagainya. Nah, ini terkait dengan bagaimana kita mengolah data. Apakah data itu kita olah untuk time series, misalnya bagaimana, model apa, model analisis apa, regresi misalnya, dan lain sebagainya. Ini terkait dengan metode. Metode bagaimana kita mengolah bahan-bahannya. Nah, untuk hal ini kita juga harus mengacu ke sumber referensi tadi, resep-resep referensi tadi, ya. Penelitian terdahulu, masakan nasi goreng terdahulu itu bagaimana cara mengolahnya. Ada enggak kira-kira yang menyebabkan nasi goreng itu gosong, kurang matang, dan lain sebagainya. Jadi yang keempat adalah metode. Yang kelima adalah analisis hasil dari penelitian kita. Sama dengan kita memasak nasi goreng, setelah jadi nasi gorengnya kita harus memaparkan apa sih hasilnya, bagaimana nutrisinya, bagaimana rasanya, tampilannya, dan lain sebagainya.
Sama saat kita memaparkan hasil penelitian kita, tampilan itu juga penting. Bagaimana kita menyajikan, ya, sehingga itu membedakan nasi goreng di jalanan dengan nasi goreng di restoran. Beda itu bisa membedakan harganya juga. Jadi yang kelima adalah analisis dan diskusi. Yang terakhir adalah kesimpulan dan implikasi. Jadi setelah semuanya tadi kita lakukan, apa implikasi kesimpulan dari nasi goreng kita? Misalnya saat kita memakan ini kita lebih sehat, atau ini rendah kolesterol, rendah gula, dan lain sebagainya. Dan ini berhubungan dari awal sampai akhir. Jadi kita misalnya memajukan atau melakukan inovasi nasi goreng sehat, ya, itu terkait dengan penelitian kita, inovasi kita di situ. Kemudian kita ambil data-datanya, kita ambil bahan-bahannya, kemudian kita olah, misalnya memasaknya tidak memakai minyak dan lain sebagainya. Kemudian kita tes hasil analisisnya, ternyata betul itu menurunkan kadar kolesterol. Nah, implikasi di kesimpulannya ialah bahwa ini baik bagi orang dengan kolesterolnya yang tinggi. Jadi yang keenam, yang terakhir adalah kesimpulan dan implikasi. Jadi rekan-rekan sekalian, membuat riset ternyata tidak susah. Membuat riset sama seperti membuat nasi goreng. Mulai dari awal tadi, yaitu kita punya ide, punya inovasi dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian kita tambahkan inovasi kita dengan mengambil misalnya data-data yang baru, dataset yang baru, kemudian cara mengolahnya berbeda, kemudian hasilnya memang itu melengkapi penelitian sebelumnya, maka itu sudah merupakan salah satu riset penelitian yang baik. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau dalam pikiran kita sesuatu hal itu mudah dikerjakan, insya Allah itu akan mudah. Jadi bayangkan, analogikan membuat riset seperti membuat nasi goreng. Jadi intinya sekali lagi kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, ya. Motonya ialah live locally, think globally, act revolutionary. Jadi banyak hal-hal di sekitar kita yang bisa kita jadikan riset, tetapi kita harus berpikir secara global, merujuk referensi global, dan kita harus berinovasi dengan melakukan sesuatu hal yang revolusioner. Itu. Demikian video kali ini. Ini juga merupakan request dari rekan-rekan dan mahasiswa dan yang lain bahwa perlu ada video-video tentang penelitian. Kami tetap berharap ada masukan video-video apa selanjutnya yang perlu kita bahas, kita kupas dalam channel YouTube ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.